Pernah nggak sih kamu lagi duduk bareng orang baru, pengin ngobrol tapi bingung mau mulai dari mana? Rasanya canggung, kepala kosong, dan akhirnya malah diem-diemen. Tenang, kamu bukan satu-satunya. Banyak orang sebenarnya pengin jadi lebih luas dalam ngobrol, tapi merasa nggak punya bakat basa-basi. Padahal, ngobrol itu bukan soal bakat, tapi soal kebiasaan dan teknik yang bisa dipelajari. Basa-basi itu perlu. Sering kali orang bilang, aku nggak suka basa-basi, mending langsung to the point aja. Tapi faktanya, obrolan ringan atau basa-basi itu bukan sekadar omong kosong. Itu adalah jembatan penting dalam membangun koneksi sosial. Tanpa jembatan itu, komunikasi bisa terasa kaku, bahkan terputus. Basa-basi yang tepat bisa mencairkan suasana, membuka jalan ke obrolan yang lebih dalam, dan bikin lawan bicara merasa nyaman. Kenali dulu tujuannya. Sebelum kamu belajar caranya, penting banget buat ngerti dulu tujuan dari basa-basi. Bukan buat sok akrab, tapi buat menunjukkan bahwa kamu peduli, terbuka, dan mau membangun hubungan. Saat orang merasa kamu hadir dengan niat baik, mereka cenderung lebih terbuka juga. Jadi, mindsetnya diubah dulu, ngobrol itu bukan soal tampil keren, tapi soal nyambung. Buka dengan perhatian ringan, mulailah dengan hal-hal kecil yang ringan dan umum. Cuaca, suasana sekitar, atau hal-hal yang kamu dan lawan bicara alami bersama. Misalnya, tempat ini rame juga ya, atau tadi jalan ke sini macet nggak? Pertanyaan kayak gitu memang terlihat remeh, tapi justru itu yang bikin suasana jadi ngalir tanpa tekanan. Mulai dari yang sederhana dulu. Gunakan teknik komentar, lalu tanya. Salah satu trik jitu adalah memberi komentar dulu, lalu diikuti pertanyaan. Contoh, kopinya wangi banget ya. Kamu biasa ngopi di mana? Ini memberi sinyal bahwa kamu tertarik dan membuka peluang untuk mereka bercerita. Pola ini juga membuat lawan bicara merasa dihargai, karena kamu mengamati dan merespons, bukan sekadar nanya asal. Jangan takut jadi pendengar aktif. Obrolan lancar bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal mendengarkan. Saat kamu mendengar dengan penuh perhatian, anggukan kecil, ekspresi yang sesuai, atau menanggapi dengan singkat, itu bikin lawan bicara merasa dihargai. Terkadang, dengan jadi pendengar yang baik aja, kamu bisa bikin orang betah ngobrol lama. Temukan titik temu, cari topik yang kalian berdua relate. Misalnya hobi, makanan, film, atau pengalaman sehari-hari. Kalau kamu tahu sedikit info tentang orang itu, entah dari medsos atau dari cerita teman, manfaatkan dengan bijak. Tapi ingat, jangan terkesan stalking. Cukup bilang, aku dengar kamu suka lari pagi ya. Gue juga lagi mulai olahraga, nih. Jangan terlalu kaku soal topik. Kadang kita pengin obrolan berjalan ideal, seru, cerdas, bermakna. Tapi kenyataannya, obrolan yang enak itu sering berisi hal-hal biasa aja. Jadi jangan terlalu tegang mikirin topik harus hebat. Bicara soal makanan favorit, pengalaman lucu, atau kejadian sehari-hari bisa jadi awal yang bagus buat percakapan berkembang. Gunakan bahasa tubuh yang ramah. Basa-basi juga didukung oleh bahasa tubuh. Kontak mata yang cukup, senyum ringan, posisi badan terbuka, itu semua memberi sinyal bahwa kamu siap untuk ngobrol. Kalau kamu kelihatan tertutup atau cemas, lawan bicara pun bisa merasa canggung. Ingat, komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat dari kata-kata. Jangan overthinking reaksi orang. Salah satu penghambat basa-basi adalah terlalu mikirin reaksi orang. Nanti dia mikir aku aneh nggak ya? Atau, kepedean nggak sih gue nanya ini? Padahal, sebagian besar orang juga mikir hal yang sama. Jadi daripada fokus ke penilaian mereka, lebih baik fokus ke niat kamu, pengin ngobrol dengan tulus dan membangun hubungan. Hindari topik yang terlalu pribadi di awal. Jangan langsung tanya soal agama, politik, atau masalah pribadi. Di awal-awal, jaga agar obrolan tetap netral dan nyaman. Semakin kenal, barulah obrolan bisa masuk ke ranah yang lebih dalam. Tapi awalnya cukup dengan hal ringan. Tujuannya bukan menginterogasi, tapi membangun rasa aman. Siapkan amunisi topik sehari-hari. Nggak ada salahnya punya beberapa topik andalan yang bisa dikeluarkan kalau suasana mulai hening. Misalnya, pengalaman lucu saat kerja, berita ringan yang lagi viral, atau rekomendasi film dan buku. Tapi ingat, jangan didikte. Topik itu ibarat umpan. Kalau nyambung, lanjutkan. Kalau enggak, jangan dipaksakan. Latihan di situasi sederhana.
Kamu bisa mulai latihan basa-basi dari lingkungan paling kecil. Misalnya ngobrol sama kasir, tukang ojek, atau teman kantor saat istirahat. Semakin sering kamu mencoba, semakin terbiasa kamu membaca situasi dan menyesuaikan gaya komunikasi. Anggap aja ini kayak otot, kalau dilatih, bakal makin kuat. Jadi diri sendiri, tapi versi terbaik. Kamu nggak harus berubah jadi orang super cerewet. Kalau kamu tipe pendiam, nggak apa-apa. Yang penting, kamu tetap terbuka, sopan, dan perhatian. Jadi diri sendiri itu penting, tapi pastikan kamu hadir dengan energi positif dan niat baik. Orang akan lebih menghargai kejujuran yang hangat daripada kepura-puraan yang kaku. Penutup dan aksi nyata. Jadi, kalau kamu selama ini merasa nggak jago basa-basi, itu bukan akhir dari dunia. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil, senyum dulu, sapa ringan, tanya kabar. Jangan tunggu jadi jago, baru mulai. Justru dengan mulai, kamu akan berkembang. Karena pada akhirnya, yang bikin obrolan lancar bukan kata-kata keren, tapi niat tulus buat nyambung sama orang lain.